Yang muda neng isor. And action. Neng isor Oh. Yo, action. Kuwi kita ora. Kita ape Mas? Ayo, weh. Ape? Yo, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat-sehat selalu, serta lancar segala urusannya. Amin. Selamat datang di podcast Guyonan Podcast kami. Dan ini adalah video pertama kami. Semoga dapat menghibur teman-teman semua dan bermanfaat tentu saja. Di sini hari ini kita akan mengangkat satu tema yang menurut saya spesial untuk anak muda, tentang apa sih sudut pandang sukses menurut para mahasiswa. Sebelum lanjut, kita perkenalan diri dulu. Saya sebagai host Ridwan Taufik Rahman, dan saya ditemani oleh dua orang narasumber. Ini teman-teman saya juga. Ini siapa Mas? Kenalan. Pak Yanto. Pak Yanto. Yang ini Saya Pak Bambang. Pak Bambang. Oke. Pak Yanto dan Pak Bambang ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Mas, saya barusan kuliah nih, capek. Oh, Tapi kuliah. ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya juga ya habis pulang dari kuliah ya, kuliah saya jauh, menerjang jalanan panas, capek, Macet juga. macet juga. Al-Azhar. Ya, sekarang sehat, alhamdulillah. Oke. Berarti ini satu kampus atau gimana? Ya, Ya, satu kampus, kebetulan juga satu kelas. satu kelas juga. Jurusannya apa nanti kita? Ilmu komunikasi. Ilmu Soalnya komunikasi. Kan bikin vlog-vlog gini kan? Oh, iya. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu penting komunikasi untuk bikin banget. Vlog-vlog kayak gini. Apa sih Pak alasannya Pak Yanto sama Pak Bambang untuk ambil ilkom? Pertama ya, dari saya ya Pak. Iya. Dari saya emang dari awal nggak ngincer adanya hitung-hitungan. Karena kan di jurusan ilmu komunikasi kebanyakan kan dari awal saya searching emang nggak ada tentang hitung-hitungan, kecuali tapi tiba-tiba ada yang ngasih tahu kalau semester 4 atau 5 ada statistika. Tapi itu jangan dipilih dulu ya. Jadi pikir dulu masih ini semester berapa? Masih semester 2. Semester 2. Berarti masih 2 semester lagi untuk statistika. Ya siapkan mental. Amin. Pak Bambang gimana? Saya simpel aja sih, nggak mau yang susah. Saya cari yang gampang. Tapi sebenarnya awalnya mau informatika, tapi susah banget kayaknya lihat di YouTube gitu. Jadi ya milih ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Aja. Iya. Aman kuliahnya? Masih Aman. aman. Masih aman. Masih aman. Tugas-tugas mulai padat atau belum? Mulai patut bikin podcast ini. Bikin podcast kayak gini. Aduh. Ini udah tag berapa nih Mas? Udah tag 56. 58 loh, 58 ya. 56. 56 58. Capek nih. Hari ini Mas, kita tuh mau bahas tema yang tentang sukses skill. Sukses. Yang dari hari ke hari makin banyak diminati kaum pemuda, terutama mahasiswa-mahasiswi. Yang sekarang kan zaman bergeser tuh dari zaman ke zaman digital. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba untuk gimana sih cara mengasah potensi soft skill ini, terutama dalam bidang public speaking. Nah, mas-mas semua ini kan dari ilmu komunikasi. Siap. Kira-kira ada nggak tips public speaking dulu lah tentang yang sekarang dipelajari ya dari plus 2? Ini gimana? Dari saya. Tadi Masnya bilang tips public Tip speaking. di kelas ya, maksudnya Oh, di kelas. di kelas apa tips-tips di kelas yang diberi di dosen itu di kelas. Intinya dari saya PD Mas. PD. PD jelas itu nomor PD 1. nomor Itu satu ya? PD nomor 1. Itu sangat jelas PD itu nomor 1. Karena kalau juga nggak PD itu mau ngomong apapun belibet Mas. Gitu. Tadi teks bunda juga belibet kok Mas. Banget Mas. Sekarang udah ya lumayan dari tag 58 ini udah main lancar lah. Lama-lama lancar. Yang pertama intinya PD, jangan takut malu lah. Jangan takut malu, itu PD itu sama aja. Takut malu. Ya dia Oke. PD udah itu aja. Pak Bambang, Mas Bambang. Sebenarnya gimana? sama ya, pede aja, sama nggak usah mikirin yang dipikirin orang aja. Jadi kita ya udah ngomong luwes gitu, nggak usah mikirin dia mikirin apa atau dia benci kita apa enggak gitu. Ya udah Tabrak. Nggak usah pikir-pikir yang Iya, lain-lain. nggak usah pikir yang lain-lain. Nah, ini masuk ke tema nih Mas. Sekarang kan tema sukses skill tuh. Berarti yang awal kita harus share mungkin ke teman-teman yang nonton, definisi sukses itu apa sih? Nah, ini mau siapa dulu nih? Saya apa? Oke nih ya, saya Pak Bambang ya. Pak Bambang. Mas Yanto. Mas Yanto. Ini definisi sukses dari saya. Dari target saya umur 23 atau lulus kuliah lah, bisa dapat uang 1 M.
Tapi bohong. Ini umur berapa? Sekarang umur 19. Udah ketinggian tapi Ya, nggak apa-apa. ya, apa-apa. Cuma kan harus mencapai cita-cita itu harus setinggi Berarti mungkin. umur 23 insya Allah. Punya 1 miliar. 1 miliar insya Allah. Bersih 1 miliar. Bersih 1 miliar. 1 miliar. Nggak pinjem bank kan ini? Nggak pinjem bank. Ini pendapatan asli. Asli. Oke. Dari perjuangan sendiri itu. Apa mas? Kira-kira yang Langkah-langkah ya. langkah-langkahnya gitu untuk Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya tadi ada guncangan dari satwa liar yang lepas Dahsyat menabrak sekali. kamera kita dan kameramen kita juga gaji buta kayaknya nggak megang apa-apa dan tapi nggak apa kita lanjut tadi sampai langkah-langkahnya gimana Ya. untuk menuju 1 miliar itu kira-kira apa yang udah direncanain sekarang? Langkah-langkah ya. Langkah-langkah dari awal dia emang baru kuliah. Jadi belum Ya. kepikiran gimana. Tapi gimana pun caranya kan lama-kelamaan nih belajar tentang desain grafis juga kan mas. Di Ilkom kan juga diajar desain grafis. Mungkin saya akan mendalami di hal itu mas. Ini kayak misalnya kayak bikin logo terus dijual ke luar negeri. Kalau bikin cari foto, hunting foto gitu langsung dijual kan bisa dapat cuan juga kan mas. Ya insya Allah buat 3 tahun ke depannya bisa sukses dapat 1 miliar. Amin. Amin. Kalau untuk Pak Bambang nih definisi sukses Pak. Saya definisi sukses ya. Naik haji saya. Naik haji. Naik haji. Siap. Masya Allah, Allahu Insya Akbar. Allah. Saya pengen naik haji. Nah itu kan harus mendapatkan uang juga ya berarti. Ya. Saya definisi pengen memiliki bisnis yang banyak Dalam bidang apa tuh Mas? dalam bidang kayak ini yang dibilang tadi kayak logo-logo desain grafis gitu, terus apalagi ya dalam bidang F&B juga mungkin saya pengen, terus ya mungkin itu dulu aja. Berarti tetap memaksimalkan ilmu komunikasi yang Iya, selama ini jelas. udah dipelajari di Jelas. kelas. Langkah-langkahnya nih apa Mas? Yang mungkin dari sekarang udah mau ditata Langkah-langkahnya ya, atau mungkin dari niat dulu mungkin bisa juga itu Niat. langkah-langkah juga. iya itu ya yang pertama niat sih. Mhm. Niat, terus ya kan kalau mau bisnis juga susah kan, jadi harus kuat mental lah. Kuat mental. Kuat mental, terus harus punya modal juga. Modal lagi ya, Berpenampilan menarik, Ya sendiri sana sini ya. Dari sini menguasai elemen air. Apa antara itu mas? ya mungkin itu aja sama Ya gitu ini ya? sih konsisten. Konsisten. Harus penting. konsisten. Nggak perlu langsung banyak tapi sedikit-sedikit yang Iya. penting konsisten. Yes. Jadi kira-kira itu tentang sudut pandang dari Pak Yanto dan Pak Bambang tentang definisi sukses dan langkah-langkah yang telah mereka tata sampai sekarang hingga insya Allah nanti mereka bisa mencapai hasil. Amin amin. Amin ya. Kak, biasanya kan orang tuh kalau melakukan segala sesuatu kan ada role modelnya nih mas. Kayak misalkan aku kan ngefans banget sama Messi gitu. Oh iya. Jadi apapun kayak nonton bola tuh harus seperti Messi gitu. Dulu bahkan mau main bola tuh harus pakai seragam Messi, ikut cara mainnya gini. Nah, kalau masnya kan di bidang bisnis, Iya. ya kan, di bidang bisnis, bidang ilmu komunikasi. Kira-kira ada nggak tokoh sukses yang jadi role model mas-mas ini kayak jadi contoh atau jadi kayak aku harus kayak gini nih. Gitu. Maksudnya bukan menyamai suksesnya dia, cuman setidaknya ada sikap-sikap yang kayak, dia konsisten dia ini. Siapa mas kira-kira tokohnya? Ya, dari saya banyak mas tokoh. Ya. Ya, yang saya paling silakan. paling Yang paling akhir-akhir ini cuma Bang Ibes, Bang Ibes entrepreneur. Itu kan perkembangan penaiknya kan pesat juga. Ya? Satu. Dari awal mungkin cuma prank-prank, terus Ya. tanya-tanya orang bagaimana pendapat kayak gini, terus sekarang dilirik sana sini kan sama berita-berita yang lain. Ya. Itu karena mungkin pertama dia konsisten juga bang, konsisten juga ya karena niatnya tuh biar dia tuh bisa melesat tinggi gitu. Dari awalnya kan dia orang biasa, tiba-tiba bisa ada kru dari buat kru banyak gitu, terus sekarang bisa sukses bikin sambal bakar di restoran lah. Bisa Termasuk buka itu, lapangan pekerjaan bagi orang. ya, Itu lebih mas 1 miliar tuh mas. wah lebih makanya tuh itu pencapaian tertinggi saya tuh pengen Bang Ibes. Tapi nggak 23 umurnya. Enggak, yo 23 bawahnya dikit. Enggak apa-apa. Berarti bang Iben. tokoh yang menurut
Mas Yanto ini paling top of mind Ya, sukses ya. Bang Ibe. Oke, kalau Mas Bambang. Saya ini sih bukan pebisnis ya. Ha-ha. Pemain sepak bola, Cristiano Ronaldo. Musuh. Musuh. Oh, musuh. Rival. Rival. Rival di. Lanjut. Karena ya lihat dari sifatnya aja, sifat pantang menyerah, Apa namanya Pak? kerja Perilakunya. keras, perilakunya juga. Tapi akhir-akhir ini ya kayak Ya. gitu perilakunya. Gimana itu, Mas? Lagi lucu-lucunya lah mungkin. Lagi lucu-lucunya. Mas itu lagi lucu-lucunya pokoknya. Ya itu sih yang aku contoh dari perilakunya. Jadi perilakunya, berarti di boyband sama Cristiano Ronaldo. Yes. Ini keren. Cristiano Ronaldo. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Sukses, ganteng, gagah, nggak minum-minuman, no sensasi, Nah, karirnya nanjak terus. alhamdulillah. Walaupun sekarang pindah ke Liga Arab, nggak usah dipedulikan. Yang penting uang. Dua kata lucu Al Nassr. Oke, ini kan tentang ilmu komunikasi Mas. Tadi Mas sudah jawab definisi sukses, terus langkah-langkahnya, terus tokohnya yang membuat Mas terpacu. Sebagai orang komunikasi kan terbiasa tampil di depan umum. Mulai dari bisnis kan juga perlu promosi. Yes. Walaupun nggak harus di depan umum. Sekarang kan kita bikin podcast ini kan juga harus Mental. mental, Mental. ngomong mood gitu. Walaupun juga mikir nilai kan ya. Tapi gimana juga harus bisa tampil di depan orang. Selain skill komunikasi, selain ilmu tentu saja, misalnya selain materi yang dibawakan, ada nggak sih kayak kalau aku kan bukan orang komunikasi nih, orang awam cuma host doang. Aku tuh pernah dengar tentang karisma sama inner beauty. Nah ini katanya juga nggak kalah penting teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang public speaker atau businessman yang terbiasa tampil di orang-orang banyak gitu. Kira-kira gimana Mas tentang dua ini, karisma dan inner beauty? Saya mengambil tentang inner beauty aja, inner beauty. Menurut saya itu inner beauty dari dalam hati. Ini tuh kayak mental. Misal ini penampilan harus tetap oke lah, di luar harus oke, tapi harus dalamnya tuh harus tetap baik juga, mentalnya kuat, nggak digugah sama nggak caper lah. Wah, nggak caper lah. Caper tapi cool, anggun gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya tuh Ketika membawa diri aja udah kelihatan gitu. dermawan gitu. Kalau cowok udah, wah ini kelihatan nih dalamnya nih bagus ini, asik ini, cocok ini. Nah makanya dari Karena itu luar tuh penting nggak Mas. cukup. Orang Iya. bisnis tuh penting dari luarnya dulu. Iya, banyak kan gitu ya. Biasanya kan pembisnis kan manis-manis keluar ya. Di dalamnya kan tetap tipu muslihat. Nah, Jadi itu penting banget. Inner beauty Muslihat. dan karisma. Ini Nah, tadi itu inner beauty lanjut Mas. Iya, makanya tuh wajibnya tuh emang dari luar tetap oke, dari dalam ya harusnya tetap oke. Walaupun ya banyak orang kan cuma kelihatan dari luar kan, lah ini orangnya kayaknya bisa ini, tapi ternyata di dalamnya mungkin mentalnya nggak kuat Nah, kan, nggak tahu itu juga. Mas. tapi juga harus imbang ya Mas berarti. Iya, Antara harus imbang. ilmu, antara skill dengan penampilan, terus gaya tubuh tuh harus imbang, nggak boleh. Kalau misalkan cuma gaya tubuh sama penampilan yang bagus, kayak tong kosong nyari gini juga kan. Ya, Jadi harus kayak imbang. tubuhnya gini-gini, aduh. Tuh. Berarti itu tentang inner beauty. Iya. Ya, yang karisma nih mau ditambahkan atau langsung ke Gimana? Karisma ya, karisma itu ya butuh karisma juga karena kan kalau kita ngomong di depan banyak orang kan kita butuh karisma biar kita kayak dihargai lah ngomongnya, dihargai, audiensnya terus dengarnya audiensnya enak. dengerinnya enak, terus kan juga bisa enak dilihatnya lah, nggak kayak apa ya, nggak kayak orang loyo gitu-gitu lah. Kalau punya karisma kan jadi keren lah. Jadi keren, terus yang nyampeinnya enak, yang Iya, dengerinnya enak, enak. tujuannya sampai, enggak yang datang bawa materi terus hanya menggugurkan kewajibannya ke bawa materi kan juga ada gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Berarti itu tadi teman-teman tentang Kevin sukses, tentang langkah-langkahnya, kemudian tokoh tadi, kemudian dibahas, terus tentang soft skillnya juga udah dibahas sama Skill. Mas Yanto dengan Mas Bambang. Terus sama minta kesimpulan nih Mas untuk hari ini, kesimpulan biar dari biasanya kan orang nonton YouTube tuh di skip Langsung lihat kesimpulan. gitu ya. kesimpulan, apalagi kayak iklan kita kan banyak kan. Wah, Sponsor banyak banget masuk ini. Apalagi mahasiswa kayak gini kan Data. nggak- mahasiswa kayak gini kan nggak mungkin langganan ya. Iya. Nggak mungkin, uang kos aja bingung mereka. Ada disponsori nih. Disponsori ya. Kita tahu ngeji. Oke. Langsung masuk tidak sih? Masuk ke sini. Masuk boleh. Ini udah kelihatan nih teman-teman apa cara-cara promosinya tuh udah pede gitu loh. Walaupun teh buat sendiri ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini Mas, biar teman-teman yang nonton nih
dapat apa intinya gitu. Coba boleh disampaikan full melihat teman-teman di situ dari Mas Yanto dulu. Oke, kesimpulan dari saya, walaupun saya masih mahasiswa, tapi saya ada cita-cita untuk tinggi, untuk melesat. Jadi kesimpulan dari saya, untuk teman-teman yang sedang menempuh kuliah ataupun masih pengangguran, cita-cita boleh setinggi-tingginya, cuman ditambahin dengan usaha dan doa. Walaupun cuman misal ini aku pengen cita-citanya kayak di Mas Bambang bilang haji, tapi kalau usahanya nggak ada kan sama aja kan Mas. Sama intinya konsisten, gimana pun caranya biar intinya dapat uang halal lah Mas. Halal. Konsisten, kerja keras, sama intinya tuh tetap jangan gampang loyo, jangan gampang jatuh patah gitu loh. Semangat. Iya, jangan patah semangat. Ya tetap semangat dan konsisten juga aja sih. Semangat, konsisten, kerja keras, berdoa. Karena kalau Betul. kerja keras tanpa doa itu sombong. Nah, itu loh. Doa tanpa kerja keras itu sia-sia. Nah, jadi itu harus dikombinasikan. Iya, harus sama-sama ada. Jadi itu dari Mas Yanto lah. Sekarang ke Mas Bambang nih. Kesimpulan Mas. Kesimpulan ya. Sat-set. Kesimpulan kan tadi kalau ada yang punya cita-cita yang tinggi ya, tabrak aja nggak apa-apa. tabrak. Tapi juga harus usaha juga ya. Usaha. Ini tadi udah dari Mas Yanto nih tentang ya kayak tadi udah dijelaskan kesimpulannya bagus banget, penuh dengan semangat. Sekarang ke Mas Bambang, kesimpulan tentang Sukses skill ya. Menurut saya ya, yang mau sukses, yang punya cita-cita tinggi itu nggak apa, tabrak aja tapi kalian harus ini ya, pantang menyerah, terus harus konsisten juga, bener kata Mas Yanto, terus harus usaha, doa juga, itu harus gigih juga. Terus kalau misal kayak saya mau buat bisnis, nah itu memang sulit, tapi kalian harus ya konsisten, itu terus harus konsisten. Lanjut ya? Lanjut. Harus terus konsisten Mas. Iya, Mas. Ini aduh, Kayaknya belum minum ini Mas. Belum minum, Mas. Belum minum Belum nih. minum, Mas. Tak kasih nih, tak kasih minum aja nih. Tak tahu sih ini bahasa sendiri dulu. Cuma belum minum Mas. Masih minum dulu Mas. pikirannya segasar ini. Seret. Pak, tolong Pak, air. Jadi tadi gigih, konsisten, ada apapun tabrak terus. Gitu ya Mas, kira-kira. Ingat teman-teman, ini bumi, yang dilihat tuh hasil. Orang tuh nggak akan lihat proses kalian seperti apa, yang dilihat tuh hasil. Ketika kalian masih proses tuh biasanya tuh banyak Mas, yang kayak cacian kayak gitu, sampah gitu. Ntar kalau udah sukses, insya Allah 1M 23 tahun, Amin. tampar, habis itu naik haji bareng. Nah, Nggak bareng. Udah sukses 1M nggak naik haji juga. iya. Haji bagi yang mampu Mas. Nanti Iya. diajak ya biar nggak salah arah. Biar nggak salah arah. Jadi yang banyak ngicicin tampar aja. Tampar. Mulutnya itu. Begitulah pokoknya. Kayak tadi apa kucing liar tadinya. Nah, itu mana nih? Kayak gitu lah. Begitu. Itu hal-hal yang nggak bisa diprediksi tapi pasti ada aja ganjalan. Iya, pasti diganggu makhluk kayak gitu. Jadi kesimpulannya tuh kalau udah sukses naik haji. naik haji. Nah, naik haji. Sukses Jangan- naik haji. Sukses naik haji. Jadi udah usaha, udah ingat dunia, jangan lupa ingat akhirat. Ya, Nah, itu. pastinya tuh akhirnya. Oke, Mas, terima kasih banget Ya, buat terima main juga, Mas. kesini. Sudah sibuk-sibuk pulang kuliah, macet, Jogja lagi macet Iya, banget. Mas, Kesini panas. jauh banget. Niat banget ya Mas kuliah. Dikit. Dikit Ya, yang penting Tapi kan harus sukses. Iya, Harus niat sukses, sukses itu sukses. wajib. Niat dikit nggak apa-apa, yang penting niat. Tabrak kan Mas, semua Tabrak. tabrak. Semua Semua tabrak. tabrak. Oke teman-teman, terima kasih lagi Mas Yanto. Ya, terima kasih, Mas. Sudah diundang. Sehat selalu, semoga Amin. targetnya tercapai Amin. dan lancar-lancar, sehat-sehat semua. Siap, amin. Terima kasih Mas. Saya Ridwan Taufikur Rahman dan Saya Bapak Yanto. Saya Bambang. pamit undur diri teman-teman. Sehat selalu dimanapun berada. Tetap asah sukses skill kalian. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.